يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam salat subuh berjamaah dan juga kemudian melanjutkan pembahasan kita dari kitab Aqidah tulisan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita memasuki pembahasan tentang munculnya Dajjal atau keluarnya Dajjal. Al-Masih Dajjal adalah pemicu berbagai macam fitnah dan juga pembohong dan penebar kesesatan. Semoga Allah melindungi kita dari fitnahnya. Para nabi dan rasul mengingatkan umat-umat mereka terhadap fitnah Dajjal. Dan mereka menjelaskan sifat-sifat Dajjal itu. Dan yang paling banyak peringatannya tentang Dajjal adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau menjelaskan sifat-sifat Dajjal itu kepada umat beliau secara jelas, sehingga ia tidak samar bagi siapa yang memiliki penglihatan. Dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan bahwa Dajjal itu akan muncul dari mana? Dari mana munculnya Dajjal? Khurasan. Dari daerah mana? Khurasan. Dalam Sahih Muslim dari Anas secara marfu, yatba'u Dajjal min Yahudi Asbahan 70,000 alaihim at-tayalisah. Dajjal akan diikuti oleh orang-orang Yahudi dari Asbahan, berjumlah 70.000 orang yang memakai jubah toyalisah. Ya. Dinamakan Al-Masih karena matanya mamsuhah, terhapus atau cacat. Jadi dinamakan Al-Masih karena apa tadi? Karena cacat, matanya sebelah. Ada yang berkata karena dia mampu menembus bumi dengan kecepatan bergeraknya. Perhatikan ya, Dajjal itu
dia disebut dengan Al-Masih karena dua alasan. Alasan pertama karena matanya cacat. Alasan yang kedua karena dia mampu mengelilingi bumi dengan kecepatan yang luar biasa. Itu Dajjal. Maka disebut dengan fitnah. Kemudian dinamakan Dajjal adalah dari kata ad-dajlu yang artinya mencampur adukan. Ad-dajlu artinya mencampur adukan. Dikatakan dalam bahasa Arab dajjala yang berarti dia mencampur dan mengaburkan sesuatu. Itu arti dajjala. Berarti dajjal itu dengan timbangan fa'al termasuk bentuk kata mubalaghah, yakni dusta dan pengaburan yang dilakukannya sangat besar dan banyak. Asal kata dajjal itu dajilun. Apa asal katanya? Dajilun. Dajilun artinya orang yang berbohong dengan cara mencampur adukan hal-hal yang kemudian menjadi samar. Makanya orang yang oplos bensin namanya apa? Dajilun. Jangan dajjal dulu, dajilun dulu. Dajjal itu adalah ungkapan yang lebih tinggi maknanya. Ya, dajjal itu orang yang dajjal lebih daripada si dajil. Sama seperti kadzib, bohong. Tapi kalau disebut kadzab, sangat bohongnya. Berbohongnya sudah di sekitaran lingkaran agama supaya orang tidak mencurigai kebohongannya. Itu namanya kadzab. Asal katanya apa tadi? Kadzibun. Demikian juga dajjal tadi. Asal katanya dajilun, yang suka mengoplos gitulah bahasanya, yang suka campur-campur sesuatu. Karena dia sering melakukan kesamaran yang banyak, pengaburan yang banyak, maka disebutlah dajjal gitu. Dajjal itu akan muncul di zaman Imam Mahdi. Al-Hafidh Ibnu Katsir berkata, kemudian Dajjal akan muncul di akhir zaman. Dia nampak dalam bentuk seorang raja yang kejam, kemudian mengaku sebagai nabi, kemudian mengaku sebagai Tuhan. Dia diikuti oleh manusia bodoh, orang awam, dan orang-orang rendah yang tidak berilmu. Tetapi siapa saja yang Allah bimbing di antara hamba-hambanya yang saleh dan bertakwa, dia akan menentang dan menolak Dajjal. Dajjal itu bergerak, lalu ia menguasai kota demi kota, benteng demi benteng, wilayah demi wilayah, dan kampung demi kampung. Tidak ada satupun negeri kecuali Dajjal menginjakkan kakinya padanya, kecuali Mekkah dan Madinah. Masa hidupnya di bumi adalah 40 hari, di mana satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan, dan hari berikutnya sama seperti hari-hari lain.
Jadi jumlah totalnya adalah setahun 2,5 bulan. Setahun 2,5 bulan. Berapa lama dia hidup tadi? 40 hari. Kalau hari pertama sama dengan setahun. Oke. Hari keduanya sama dengan sebulan. Hari ketiga sepekan. Setahun, sebulan, sepekan. Sisanya berapa hari itu? Berarti sisanya ada 27 hari. 27 hari. Maka kalau disimpulkan kehidupan Dajjal dengan hari dia juga, maka jumlah totalnya setahun 2,5 bulan. Ya kan, bulan yang kedua itu yang hari kedua. Gitu. Demikianlah kehidupan Dajjal. Allah menciptakan hal-hal luar biasa melalui tangannya, yang dengannya dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan meneguhkan kaum yang beriman. Iman mereka bertambah di samping iman mereka yang sudah ada. Begitu pula petunjuk di atas petunjuk mereka yang sudah ada. Jadi Dajjal nanti coba antum perhatikan kembali, dia fitnah yang luar biasa. Muncul dulu sebagai raja yang kejam, kemudian mengaku sebagai nabi, kemudian mengaku sebagai Tuhan. Yang bisa dipengaruhi oleh Dajjal itu orang bodoh, orang awam, orang yang tidak memiliki ilmu, dan yang dia tidak mampu untuk mempengaruhi orang yang berilmu dan bertakwa. Maka kata kunci untuk melawan Dajjal itu hanya dengan ilmu. Ilmu pengetahuan tentang Dajjal itu sendiri. Setelah kita mengokohkan akidah kita. Karena nanti ada pemuda-pemuda yang dimatikan oleh Dajjal. Kan Dajjal tadi mengelilingi dunia begitu cepat. Ya, di antara kejadian yang akan terjadi nanti yang tidak mampu dilakukan oleh Dajjal adalah menipu orang yang beriman. Nanti akan ada seorang pemuda yang dibunuh oleh Dajjal, lalu Dajjal menghidupkannya kembali dan mengatakan, bukankah aku Tuhanmu? Laki-laki itu mengatakan, aku semakin yakin kau Dajjal. Dia bunuh lagi, kemudian dibangkitkan lagi. Maka Dajjal mengatakan, bukankah aku Tuhanmu? Orang itu mengatakan, aku semakin yakin kau Dajjal. Berikutnya Dajjal tidak bisa lagi membunuhnya. Jadi yang tidak bisa difitnah oleh Dajjal adalah orang yang paham sunnah, mengerti tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga ketika Nabi SAW menyuruh kita lari. Lari jangan tengok ke belakang. Kan gitu hadisnya. Kalau kita melihat Dajjal sudah dekat, lari saja. Maka dengan berlari karena mengikuti perintah Nabi, Dajjal tidak bisa mengejar kita. Namun bila larinya itu karena ketakutan murni, maka Dajjal akan mengejar kita. Kalau larinya itu sambil tengok ke belakang, maka Dajjal akan mendapati kita. Kenapa? Karena kita melanggar perintah Nabi. Lari aja kata Nabi. Seharusnya kita harus apa? Lari. Dan tidak usah tengok ke belakang. Dajjal itu fitnah. Ya. Tapi akankah orang Indonesia bisa mempraktikkan hadis ini? Bisa, orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Tapi pada umumnya kita ini kepo. Siapa ya? Itu kan. Lihat orang rame-rame, tengok ternyata Dajjal.
Jangan kata itu. Banyak sekali hal-hal di dunia ini yang buat kita kepo. Maka oleh karena itu orang yang beriman dia lari. Nabi juga mengatakan kalau Dajjal datang, masuk saja ke rumah, kunci semua pintu dan tutup jendela. Jangan lagi dibuka jendela tengok di luar, Dajjal ada enggak? Enggak perlu. Nabi menyuruh tutup. Dan dia tidak bisa menembus rumah yang ditutup karena mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini isyarat juga bahwa rumah itu benteng perlindungan dari fitnah apapun. Maka antum sudah selesai urusan di luar, pulang ke rumah. Tidak usah terlalu banyak-banyak nongkrong di kafe, di kopi, ya, di jamu. Kalaupun di jamu minum sekadarnya, pulang setelah itu. Karena Rasulullah SAW mengisyaratkan rumah itu tempat untuk menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal. Demikian juga beliau katakan dalam hadis yang lain, dari fitnah-fitnah lainnya. Kalau di rumah terkena fitnah juga, maka lari ke masjid. Itu aja tempat kita berlari. Ya. Turunnya Nabi Isa putra Maryam Al-Masih, pembawa petunjuk, adalah pada hari-hari munculnya Dajjal. Al-Masih pembawa kesesatan. Lalu orang-orang beriman berkumpul kepada beliau. Afwan, salah baca. Jadi Al-Masih Isa bin Maryam, dia akan muncul pada saat munculnya Dajjal yang juga dijuluki dengan Al-Masih tapi pembawa kesesatan. Nabi Isa itu Al-Masih pembawa kebenaran. Ya. Sedangkan Dajjal Al-Masih yang membawa kesesatan. Lalu orang-orang beriman berkumpul kepada Nabi Isa alaihissalam. Hamba-hamba Allah yang bertakwa mengelilinginya. Maka Nabi Isa membawa mereka menuju Dajjal yang pergi ke Baitul Maqdis. Dajjal kalah di hadapan Al-Masih putra Maryam. Maka Al-Masih mengejarnya hingga tiba di gerbang Lud dan membunuhnya dengan tombaknya saat dia memasukinya. Al-Masih berkata kepadanya, sesungguhnya aku punya pukulan untukmu yang kamu tidak akan lolos dariku. Bila Dajjal berhadapan dengan Al-Masih, maka dia akan melumer cair, ya, meleleh seperti garam, ya. Dia akan meleleh seperti apa tadi? Garam yang dimasukkan ke dalam air. Isa akan membunuhnya di gerbang Lut. Di sanalah musuh Allah ini terbunuh. Sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh hadis-hadis sahih dalam banyak versi riwayat. Demikian ucapan Ibnu Katsir yang meringkas tentang kisah Dajjal menurut apa yang ditetapkan di dalam dalil-dalil yang sahih. Ini adalah ringkasan yang bagus dan berguna. Ya. Yang ditunjukkan oleh dalil tentang perkara Dajjal dan fitnahnya adalah bahwa barang siapa mengikuti Dajjal, maka Dajjal menyuruh langit dan bumi menurunkan hujan kepadanya. Bumi menumbuhkan tanaman, maka mereka memakannya, dan ternak-ternak mereka juga. Hewan-hewan mereka pulang dalam keadaan gemuk dengan susu melimpah. Sebaliknya barang siapa yang tidak mengikuti Dajjal dan menolak ajakannya, mereka ditimpa kekeringan, ketandusan, paceklik, harta, ternak, buah-buahan mereka sangat menyusut drastis. Dajjal diikuti oleh kekayaan-kekayaan bumi seperti lebah mengikuti ratunya.
Dajjal membunuh anak-anak muda kemudian menghidupkannya kembali. Semua itu adalah ujian dari Allah kepada hamba-hambanya di akhir zaman. Dengannya banyak orang tersesat, sekalipun begitu Dajjal ini rendah dan kurang di mata Allah. Kekurangan, kejahatan, kezalimannya sangatlah jelas. Walaupun dia memiliki hal-hal luar biasa. Tertulis di jidatnya kafara atau kafir di antara kedua matanya. Apa-apa yang terjadi darinya adalah ujian Allah kepada hamba-hambanya. Ia adalah ujian besar dan berbahaya. Hanya orang-orang yang beriman dan yakin sajalah yang akan selamat. Coba bayangkan. Fitnah Dajjal ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Akankah orang-orang selamat darinya? Kata Ibnu Katsir tadi, kalau awam, orang bodoh tidak selamat. Ya. Jangankan fitnah Dajjal, fitnah adanya diskon di hari Natal saja orang semua sudah terfitnah. Ya. Fitnah tentang rame-ramenya tahun baru juga orang sudah terfitnah. Demikian manusia, gampang terfitnah. Makanya Dajjal ini memiliki banyak pengikut dari orang-orang awam. Karena ujiannya berat dan bahayanya besar, maka para nabi memperingatkan umat-umat mereka. Yang paling kuat peringatannya adalah Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dari Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innahu lam yakun nabiyyun ba'da Nuhin illa wa qad antara ad-dajjal qaumahu wa inni unzirukumuhu. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalangan nabi setelah Nabi Nuh kecuali dia akan memperingatkan kaumnya dari bahaya Dajjal. Sesungguhnya aku pun memperingatkan kalian darinya. Jadi nabi-nabi dulu, Nabi Hud, Nabi Saleh, ya, mereka sudah memperingatkan umatnya tentang apa? Dajjal. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan umatnya agar terus memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal di akhir setiap sholat. Dan doanya kita sudah hafal. Di mana doanya a'udzubillahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih wa min syarril masihid dajjal atau fitnati al-masihid dajjal. Padahal zaman kemunculannya kita belum tahu kapan. Tapi kita disuruh minta apa? Perlindungan. Dan hadis-hadis tentang itu telah mencapai derajat mutawatir. Dan diriwayatkan oleh banyak perawi dari jalan yang menetapkan akan munculnya ad-dajjal. Ya, hadis-hadis menjelaskan tentang hal itu. Dan ada yang dorongan agar kita tetap meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ada yang mengingkari keluarnya Dajjal. Yang mengingkari keluarnya Dajjal adalah sebagian ahli bid'ah seperti Khawarij, Jahmiyah, dan sebagian orang Mu'tazilah. Dan sebagian penulis di zaman ini yang menisbatkan diri kepada ilmu. Mereka tidak memiliki hujjah apapun untuk menolak dalil-dalil yang mutawatir kecuali akal pikiran mereka saja. Orang-orang seperti ini memang tidak dipertimbangkan akalnya. Itu mereka yang menolak akan adanya siapa? Dajjal yang asli. Karena menurut mereka Dajjal itu hanya rumus. Hanya kata-kata untuk mengungkapkan orang yang bohong. Padahal Dajjal itu fisiknya ada.
Yang wajib atas seorang muslim adalah beriman kepada apa yang sahih dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan meyakini petunjuknya, dan hendaknya tidak menjadi orang-orang yang Allah firmankan tentangnya bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmi walamma ya'tihim ta'wiluh. Bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang belum mereka ketahui dengan baik dan belum datang kepada mereka penjelasan. Jadi orang-orang ini mengingkari ada siapa? Dajjal. Ya, mereka menganggap ini hanya lambang kejahatan. Hal itu karena tuntutan iman kepada Allah dan Rasulnya SAW adalah menerima apa yang datang dari keduanya dan mengimaninya. Di antara yang dikabarkan Nabi akan munculnya siapa? Dajjal. Kita mohon kepada Allah agar menjaga kita dari kekurangan, dari keraguan, kesyirikan, kekafiran, kemunafikan dan keburukan akhlak, dan agar Allah tidak memalingkan hati kita sesudah memberi kita petunjuk. Ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini perkataan Syekh Shalih Fauzan dan sebagian beliau nukil dari perkataan siapa? Ibnu Katsir tentang kemunculan makhluk yang paling buruk ini yang bernama Dajjal. Nah, pertanyaannya, apa arti Dajjal tadi? Dajjal tadi apa arti? Macam campur. Jadi Dajjal itu mencampur aduk. Kalau diartikan secara bahasa, ya ada baiknya, ada tidak baiknya. Kalau artinya mencampur, tapi kalau artinya mencampur untuk membohongi, maka itu artinya buruk. Maka Dajjal itu bisa diartikan mencampur untuk mengelabui atau bohong. Ya. Maka orang yang mengatakan ini kopi, dia bilang gitu. Padahal kopinya mungkin ampas dari kulit kopi. Kemudian sisanya jagung atau tepung gitu. Ini namakan apa? Dajilun. Mencampur kemudian berbohong. Nah, kalau sudah mencampur aduk agama Allah, kemudian membawa-bawa nama Allah dan Rasulnya, apalagi sampai mengaku diri sebagai Nabi, namanya apa? Dajjal. Gitu. Itulah orang yang disebut tadi sebagai apa? Dajjal. Dajjal itu jamaknya dajajilun. Ya. Itulah Dajjal. Dan dia muncul dari mana? Khorasan. Berapa jumlah Yahudi yang mengikutinya? Dari Asbahan. Asbahan itu di mana? Iran. Berarti ada indikasi pengikutnya siapa nih? Syiah. Dan juga Khawarij. Khawarij itu nanti akan mengikuti Dajjal. Termasuk orang-orang yang menyimpang keyakinannya. Makanya kita butuh belajar akidah sampai akhir hayat. Ini mengenai kemunculan Dajjal. Kemudian Dajjal itu akan hidup di bumi berapa lama? 40 hari. Hari pertama sama dengan 1 tahun. Hari kedua 1 bulan. Hari ketiga sepekan. Berarti masih tersisa 70 hari. 70 hari.
Betul nggak? 37 hari, bukan 37, 70 hari, 37 hari. Oke. 37 hari berarti sepekan itu ya. Oh, bukan. Ya betul. Setahun, 2 bulan, setengah, 14 hari. Iya, 14 hari. Itulah hidupnya Dajjal. Nah pertanyaannya, pada saat sehari seperti setahun itu gimana cara sholat? Sehari seperti setahun, sholatnya gimana? Kalau ini pertanyaan agak lama, habis kopi ini. Tentu antum tidak akan sholat setahun itu. Maksudnya tidak sholat setiap hari setahun itu. Hanya sekali setahun itu sholatnya. Maksudnya 5 waktu gitu. Hanya 5 kali 5 sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Itu dilakukan 5 waktu ini hanya setahun itu. Karena kan satu hari sama dengan setahun. Gimana itu? Pusing kan jawabnya. Mungkin sebulan, mungkin juga sepekan. Sepekan itu hanya 5 waktu. Sepekan kalau di 5 waktu kali 7 berapa? 35 kan? Oke. Biasanya seminggu itu 35 kali kita sholat. Sekarang ini ada hari, satu hari seperti sepekan, hanya 5 kali sholatnya. Sebulan kali 5 berapa biasanya? 150 kali sholat 5 waktu. Kita hanya akan lakukan 5 kali. Setahun berapa seharusnya? Berapa? Ya oke. Sebanyak itu dikurang sampai 5 kali aja dalam setahun itu. Cara sholatnya diperkirakan. Diperkirakan. Ya, dalam 1 tahun itu. Antara zuhur dan asar berapa lama? Itu maksud perkiraannya itu. 2 jam atau 3 jam. Dibagi aja. Nanti baginya. Mudah-mudahan kita tidak ketemu fitnah Dajjal itu. Nah disinilah di orang-orang yang hidup setelah kita ini dituntut untuk terus belajar. Bukan hanya belajar tentang akidah, tapi fikih sholatnya pun harus mereka pelajari. Ya. Fikih sholat tentang ketika 1 hari sama dengan setahun. Namanya fitnah. Fitnah Dajjal. Di tangan kanan Dajjal itu ada apa? Api. Hakikatnya itulah surga. Tangan kirinya air. Itu hakikatnya api. Nah tadi disebutkan ada pemuda yang dia bunuh kemudian dihidupkan kembali. Kenapa pemuda itu bisa selamat? Karena dia belajar sunnah. Oke. Imam Mahdi rahimahullah ta'ala, dia akan muncul. Bagaimana orang bisa mengenal kehadiran Imam Mahdi itu? Apa yang dilihat oleh orang? Adakah tandanya? Tandanya adalah ada pasukan yang akan ditenggelamkan ke dalam bumi, yang nanti mereka itu tenggelam antara Mekah dan Madinah, lebih dekat dari Zulhulaifah, di satu tempat namanya Baida. Lalu orang-orang berbondong-bondong membaiat Imam Mahdi. Kenapa orang-orang ini membaiat Imam Mahdi? Kok tiba-tiba mereka membaiat Imam Mahdi gara-gara kejadian itu? Jawabannya karena mereka belajar hadis itu.
Belajar hadis tentang tanda kemunculan siapa? Imam Mahdi. Jadi tidak ada jalan keselamatan bagi kita di akhir zaman ini kecuali mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya banyak muncul dajjal-dajjal kecil-kecilan. Ketika mereka muncul kita dapat memahami, oh ini pembohong, ini pendusta. Jangan kata orang-orang yang tidak memahami sunnah. Orang yang mengaku diri memahami sunnah aja kalau ada tingkah laku dia yang mulai melenceng, gampang diketahui atau tidak? Gampang. Gampang diketahui. Ada orang mengaku misalnya salafi, atau mengaku ahlus sunnah wal jamaah, atau mengaku pengikut Rasul. Dia bersorban, dia berjenggot, dia alim, kelihatan takwanya. Kapan kita bisa mengetahui dia ahlul bid'ah? Baca Quran. Ditimbang dengan ayat-ayat Al-Quran. Untuk mengetahui ini wali Allah atau wali syaitan itu ada 3 ayat dalam 3 surat di dalam Al-Quran. Ayat pertama surat Ali Imran ayat 31. Wali syaitan tidak bisa mempraktekkan ayat ini, tidak bisa meniru. Ya kalau jenggot, kalau jubah, peci bisa ditiru, maka yang ini tidak bisa. Karena dia harus meninggalkan bid'ah. Wali syaitan itu tidak bisa mempraktekkan Ali Imran ayat berapa? 31. Demikian juga surat Al-Maidah, kalau saya ayat 54 atau ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya, adillatan 'alal mu'minin, 'izzatan 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Surat Al-Maidah ayat 45 atau 54. Oh 54. Ayat 54. Ini ayat tidak bisa dipraktekkan oleh orang kafir atau orang-orang yang mengaku diri ahlu sunnah tapi dia menyimpang. Di mana disebutkan di sini sifat orang yang beriman itu diantaranya penyayang kepada kaum mukminin, kasar terhadap orang kafir. Maksudnya tidak bermesraan dengan orang kafir. Mereka berjuang di jalan Allah, tidak takut celaan orang yang mencela. Biasanya kita dicela gara-gara apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau mengajak orang gampang, tapi menjelaskan kesesatan orang itu celaannya banyak sekali. Celaan dicela. Maka ayat ini untuk membedakan mana sebenarnya wali Allah, mana sebenarnya wali syaitan. Karena wali syaitan tidak bisa mempraktikkan ini. Wali syaitan di zaman ini dengan kesibukan mencari followers, tidak berani mengingkari kemungkaran, tidak berani mengingkari syirik, tidak berani mengingkari bid'ah, tidak berani mengingkari khurafat atau maksiat-maksiat yang dicintai oleh dan disukai oleh jiwa manusia. Kemudian ayat ketiga yang tidak bisa ditiru oleh setan yaitu surat Yunus ayat 63 ayat 62 63. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini ayat-ayat tidak bisa ditiru oleh syaitan. Maka oleh karena itu Dajjal dikenal dengan dalil apa dikenal dengan langsung? Dengan dalil. Demikian juga Dajjal kecil hari ini kita mengenal mereka dengan apa? Dalil. Ya. Ada Habib misalnya, sosokan bisa baca kitab gundul. Ya rambutnya gondrong, baca kitab gundul dari kiri. Baca kitab gundul dari mana? Dari kanan. Dia baca dari kiri. Gimana baca dari kiri? Coba Quranan tuh baca dari kiri, apa yang terjadi? Ya. Dia mau mengelabui orang, tapi orang bodoh aja yang bisa dia kelabui. Orang yang memiliki ilmu tentang itu tidak bisa. Tidak bisa dia tipu. Ya. Muncul seorang ustadz
yang cerdas, pintar. Dia ingin bersembunyi di balik apa yang dia dakwahkan, menyembunyikan akidah. Ketahuan juga kalau dia berakidah Mu'tazilah Qadariyah. Dan itu diketahui dengan apa tadi? Ilmu. Ada seorang wali, dia punya karomah begini dan begitu, tapi dia berbuat bid'ah, maka ini bukan wali Allah tapi wali syaitan. Ya. Maka oleh karena itu pelajari Al-Quran dan Sunnah ini agar kita selamat dari fitnah-fitnah yang ada, termasuk fitnah Dajjal. Ya. Dan kalau kita tidak berilmu, turunnya Nabi Isa kita tidak kenal. Tidak kenal Nabi Isa itu. Tapi karena kita belajar, maka kita akan kenal. Nah, setelah kita belajar, kita berusaha mengamalkan ilmu ini, baru kita akan beriman kepada kebenaran pada saat kita diuji nanti. Sekarang pertanyaan anak. Ada seorang Yahudi bernama Abdullah bin Salam masuk Islam. Apa asal usul dia sehingga dia percaya bahwa ini adalah Nabi? Apa yang dimilikinya? Dia belajar Taurat. Dia mengenal sifat Nabi di mana? Di dalam Taurat. Maka dia beriman. Maka demikian juga ketika kita ingin meyakini ini Dajjal atau tidak, ya tentu dengan ilmu. Tapi Dajjalnya belum muncul, kenapa sibuk ngajarin sekarang? Justru karena dia akan muncul, kita memberikan ilmu secara estafet kepada keturunan kita. Kita belajar sekarang, kita ngajarkan ke anak-anak kita. Anak-anak kita akan mengajarkan ke cicit kita. Sampai munculnya zaman itu, di mana mereka akan menghadapi fitnah yang luar biasa. Maka senjata yang paling kuat adalah ilmu. Mengenai Dajjal ini secara rinci, ya, maka harus dipelajari kitab dan hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Ya, dan ini sangat panjang cerita tentang turunnya Dajjal ini, datangnya Dajjal ini. Dan dia sudah hadir sekarang di sebuah pulau, dan dia berada di sana. Pulau apakah itu kita tidak tahu. Ya. Karena ini masalah goib nisbi namanya. Goib nisbi itu tidak bisa dipantau oleh satelit. Sekarang orang meneliti nih, satelit tidak tahu nih di mana Dajjal. Ya nggak bisa tahu lah, karena ini masalah goib nisbi. Seperti tidak bisanya satelit meneliti di mana jin. Jin goib nggak? Goib, namanya goib nisbi. Goib karena kita tidak melihat. Ada namanya goib mutlak. Ya, goib mutlak itu seperti akhirat, yang jin pun tidak bisa melihatnya. Gitu. Ini mengenai masalah kemunculan siapa? Dajjal. Dajjal itu mata sebelahnya keluar seperti anggur, satunya masuk ke dalam, buta kecil. Kaki rambut keribo, dahinya lebar, pendek, ya, hitam apa putih? Hitam. Jelek apa ganteng? Jelek lah. Antum jangan bandingkan dengan anak ya. Jelek, sangat jelek Dajjal itu. Tapi banyak orang terfitnah. Banyak terfitnah enggak? Terfitnah. Karena dengan fitnah itu dia bisa mempengaruhi banyak orang. Itulah Dajjal. Kira-kira Dajjal punya ilmu sihir enggak? Lebih daripada sihir. Lebih daripada apa? Sihir. Kemudian Dajjal itu tadi disebutkan mampu mengelilingi seluruh bumi kecuali Mekah dan Madinah. Nah, dari bumi itu ada yang tidak bisa ditembus oleh Dajjal.
itu rumah yang tertutup karena mengikuti perintah Nabi. Dajjal itu larinya cepat, tapi dia tidak bisa mengejar orang yang melarikan diri karena perintah Nabi. Di mana sisi kekuatan orang-orang ini? Apa tadi? Mengikuti sunnah. Hanya itu, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jalan keselamatan ini adalah pesan moral yang harus kita ketahui. Pada saatnya muncul Dajjal, secara fisik orang yang melarikan diri dari Dajjal karena mengikuti sunnah Nabi, dia akan selamat. Hari ini pun kalau ingin selamat dari fitnah yang ada, lari kepada mana? Kepada sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain. Tidak akan pernah selamat kita ini. Tidak akan selamat. Muncul fitnah yang luar biasa. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah amarah, ya enggak? Yang merusak manusia saat ini, yang akan menjadi bahan untuk kemunculan Dajjal nanti, syubhat, syahwat. Syubhat gara-gara apa? Kebodohan. Syahwat, hawa nafsu. Kemudian kezaliman karena emosi. Berapa banyak hari ini orang saling membunuh, menikam dan memutilasi. Gara-gara apa? Emosi. 3 hal ini pintu keburukan. Apa yang pertama? Syubhat. Kedua, syahwat. Ketiga, emosi. Syubhat akan mewariskan apa? Kerancuan dalam beragama, ragu. Kedua, syahwat mewariskan apa? Mendahulukan nafsu daripada ketaatan dan keridhaan Allah. Emosi, permusuhan di antara kita. Antum letakkan di satu ini di mana aja, mau diletakkan di kehidupan keluarga, negara, masjid, pasti rusak. Satu aja dari berapa? 3 ini. Antum taruh dia di lembaga dakwah, rusak lembaga itu. Antum taruh dia di masjid, rusak masjid itu. Antum taruh dia di rumah tangga, rusak rumah tangga itu. Maka solusinya kemana? Ke sunnah. Ingat itu, sunnah Nabi SAW sangat berharga. Maka cerita Dajjal itu banyak pesan moral yang harus kita ketahui. Di antara faedahnya, hanya mengikuti sunnah yang dapat menyelamatkan kita dari fitnah siapa? Dajjal. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Fadhal. Iya, nanti setelah Nabi Isa. Setelah bunuh Dajjal, nanti Nabi Isa turun, Nabi Isa kan turun nih. Nanti akan ada Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian binatang melata. Setelah binatang melata, Nabi Isa dan kaum muslimin dimatikan oleh Allah. Baru nanti persiapan muncul matahari dari barat. Enggak, Ya'juj dan Ma'juj setelah itu. Setelah Dajjal terbunuh. Karena Dajjal masih bisa dibunuh secara fisik. Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa. Dia hanya bisa mengandalkan kesabaran dan ketakwaan. Karena kadang musuh itu dibunuh dengan apa? Fisik. Seperti Dajjal. Nabi Isa bisa membunuh secara fisik. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa. Dan ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Ya. Hud dan Saleh tidak bisa membunuh kaumnya, kaum Ad dan Tsamud secara fisik. Dibunuh pakai apa? Pakai ketakwaan dia kepada Allah. Allah kirimkan angin. Allah kirimkan apa? Angin dan dihancurkan kaum itu. Demikian juga Bani Israel secara fisik mereka tidak bisa membunuh Fir'aun. Dibunuh dengan apa? Kesabaran dan ketakwaan mereka. Ya. Demikian juga nanti di akhir zaman Dajjal masih bisa dibunuh secara fisik. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa. Maka Allah kirimkan ulat-ulat nantinya. Atau Allah kirimkan binatang kecil, kuman yang akan membunuhnya. Dan banyak sekali Ya'juj dan Ma'juj itu. Kalau dia melewati satu sungai, mereka minum air itu, habis satu sungai itu. Nanti datang lagi Ya'juj dan Ma'juj berikutnya,
Ketika melihat sungai itu sudah kering, apa kata mereka yang datang berikutnya? Oh, di sini sudah pernah dilewati Ya'juj dan Ma'juj. Kata Ya'juj dan Ma'juj. Dan apakah Ya'juj dan Ma'juj manusia? Iya. Dari anak keturunan Nabi Adam. Matanya sipit. Mereka akan keluar dari gunung, turun ke bawah. Sesadi keliru dalam berpendapat tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Di mana dia katakan sudah muncul Ya'juj dan Ma'juj itu. Siapa? Tatar, Cina, gitu kata beliau. Dan ini pendapat yang tidak bisa diterima. Ya. Artinya ini kekeliruan seorang ulama. Belum muncul Ya'juj dan Ma'juj, nanti insya Allah muncul. Ada lagi? Munculnya Imam Mahdi kan ada pasukan yang tenggelamkan di antara Mekah dan Madinah. Itu pasukan itu orang Yahudi atau orang Islam yang sesat? Tentara Islam yang sesat. Hari ini kan banyak orang Islam yang sesat. Makanya keilmuan itu yang dibutuhkan oleh kita. Jangan sampai kita nanti malah ngikutin musuh, bukan mengikuti apa? Imam Mahdi. Makanya orang-orang awam yang muslim yang ada di sekitar situ tidak diganggu oleh tentara itu. Tidak diganggu. Kan Rasulullah katakan yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tentara itu dan orang-orang yang sekedar nonton itu ditenggelamkan semua. Aisyah bertanya kepada Nabi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum. Ya Rasulullah, apa iya mereka semua akan ditenggelamkan? Padahal ada orang-orang sekedar lewat, orang-orang pasar, orang-orang awam, bukan orang pemerintahan. Apa kata Nabi? Ya, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Mereka semua ditenggelamkan, baik tentaranya maupun orang-orang pasarnya. Kemudian nanti di hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Dan hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis Aisyah. Ya. Dan penafsiran hadis ini ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu adalah pasukan bergajah. Tapi dibantah oleh Syekh Salim Id Al-Hilali, bukan pasukan gajah. Karena pasukan gajah tidak di Baidah. Pasukan bergajah itu di Mina. Dilempar pakai apa? Dilempar oleh burung-burung dengan batu yang panas, kerikil panas. Sedangkan dalam cerita ini Baidah bukan Mina. Baidah itu terletak setelah Bir Ali atau Zulhulaifah ke sana. Oke. Mana lagi? Silakan. Mulai sekarang. Informasinya mulai sekarang. Kenapa menginformasikan Baidah? Baidah itu ditafsirkan, disyarah oleh para ulama, yaitu ma baina Makkah wal Madinah. Wa huwa qaribun min Dzul Hulaifah. Baidah itu daerah yang terletak antara Makkah dan Madinah, lebih dekat kepada Dzul Hulaifah. Apakah saat itu kita mengetahuinya ada lewat sekarang internet? Enggak juga. Orang karena belajar hadis ini, kan berita itu cepat. Jadi tenggelamnya tentara ini walaupun tidak ada internet pada saat itu, ya udah cepat tersebar. Jangankan dekat dengan Zulhulaifah, Mekah. Dulu aja ada seorang namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Seorang donaturnya orang-orang kafir Quraisy, tapi juga baik kepada Nabi. 5 tahun Nabi berdakwah tidak pernah dimusuhi oleh orang itu. Namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Begitu dia undang Nabi ke rumahnya, karena dalam kondisi dia musyrik ini. Nabi diundang dan disajikan makanan untuk beliau. Nabi tidak mau makan, Nabi tolak. Kata Uqbah, kenapa kau tidak makan? Kata Rasulullah, tidak mau makan sampai kau mengakui agamaku yang benar. Uqbah ini karena orang baik, dermawan, dan orang yang juga lembut. Ya. Dia katakan, ya udah kalau begitu agamamu yang benar, asalkan kau makan makanan. Nabi makan. Kalimat Uqbah di dalam rumahnya ini sampai ke Syam. Bayangkan beritanya itu.
Jadi berita itu cepat tersebar. Jangan kata internet sekarang ya. Zaman itu tuh tidak ada internet. Itu sampai ke Sam beritanya, bayangkan. Antara Mekah Madinah 500 kilo. Madinah ke Tabuk 800 kilo. Dari Tabuk ke Sam masih jauh lagi itu. Beritanya sampai secepat itu. Sehingga Uqbah gara-gara berita itu dia pun berpaling arah menjadi orang yang bengis. Dia orang yang menginjak tengkuk Nabi ketika sholat di Ka'bah itu. Karena diprovokasi. Apalagi antara Baidah dengan Mekah. Cepat tersebar berita. Ketika terdengar berita itu terjadi, maka orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah yang membaca hadis tadi, mereka segera berbaiat kepada Imam Mahdi. Gitu. Tapi belum muncul Dajjal nih. Kapan muncul Dajjal? Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin Sam dan Madinah, mereka bercampur dengan orang Banul Asfar. Banul Asfar itu orang-orang Romawi yang kulitnya merah, putih kemerah-merahan. Maka disebut Banul Asfar. Nah, kalau ada cerita panjang lagi, nggak pulang-pulang. Oke, ada lagi? Iya. Iya. Iya, iya. Iya. Di zaman ini harus diketahui sunnah, karena dengan sunnah kita bisa mengetahui orang sesat. Sebagaimana tubuh kita ini butuh imun untuk menghadapi virus, maka iman kita juga butuh imun untuk menghadapi apa? Fitnah virus syubhat ini. Maka untuk mengenal ini syubhat atau tidak dengan ilmu, maka Nabi SAW ketika menyampaikan hadis tentang wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kalimat perkara-perkara syubhat tidak ada yang mengetahui, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kalimat la ya'lamu berarti di sini ada pemahaman mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafahnya artinya apa? Yang dapat mengenal ini syubhat atau tidak orang yang berilmu. Berilmu tentang apa? Tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak mengilmuinya, maka kita tidak akan selamat dari syubhat. Atau di zaman ini kita selamat dari syubhat, belum tentu selamat dari syahwat. Iya enggak? Contoh sekarang, orang mengaji, sudah kenal sunnah, sudah tahu ini syubhat, sudah tahu ini yang dilarang. Tapi begitu dia difitnah oleh dua fitnah yang besar, wanita dan harta, maka dia bisa menyimpang. Bukankah waliyadzubillah ya, hari ini sudah ada ustadz yang menyimpang gara-gara syahwat, bukan syubhat ini. Gara-gara apa? Syahwat. Walaupun dia tidak melakukan yang haram, tapi wanita yang dinikahinya merusak dia. Oke? Ini namanya syahwat. Bukankah hari ini ada sebagian oknum, ya oknum yang disebut dengan panitia dakwah begitu, mengumpulkan donasi, kemudian dia pakai uang itu untuk gaya hidup. Ada tidak? Ada. Dan ini fitnah syahwat. Orang seperti ini kalau Dajjal muncul sekarang, dia tidak selamat. Dia tidak selamat. Fulus saja tidak bisa membuat dia selamat, apalagi Dajjal. Dajjal nanti tidak bawa fulus sedikit. Miliaran uang akan diberikan oleh Dajjal kalau Anda mau. Iya. Dan fitnah luar biasa ini fitnah. Makanya selamatkan diri dulu syahwat, syubhat. Sama emosi harus dikendalikan. Kecuali kita marah karena Allah. Ada waktunya kita marah karena Allah, iya. Kapan? Ketika agama ini diinjak-injak.
Ya, atau ketika orang-orang menjauhi agama ini kemudian dihina-hina, ada waktunya kita berjihad, jihad. Ya. Tapi ini yang kita selamatkan sekarang yang paling penting adalah syahwat dan syubhat. Dan itu hanya itu yang bisa kita lakukan agar kita selamat dari fitnah yang lebih besar nanti, itu fitnah Dajjal. Kalau sekarang uang saja membuat kita fitnah, apalagi Dajjal. Ingat ya, kita ini tidak berani berjibaku kadang. Ya, nah saya pernah menasihati orang yang melakukan maksiat, uangnya berkarung-karung gitu. Saking banyak uangnya sampai dia bermaksiat apa aja. Kemudian dimiskin. Kemudian setelah itu dia taubat, saya bilang taubat ente tidak cukup. Belajar tauhid, belajar sunnah. Akhirnya waktu itu belajar sama anaknya. Murid anak satu-satunya yang pertama kali anak ajarkan agama ini dia. Sebelum anak menikah dan sebelum lulus pondok. Ya, anak ajarkan tauhid, anak ajarkan sunnah waktu itu. Kemudian dan fitnah dia luar biasa karena dia ini cepat digandrungi oleh para wanita. Sampai dia katakan, anak tahu zina itu haram Ustaz. Kalau wanitanya jauh. Tapi kalau wanitanya dekat haram Pak Ustaz. Zina lagi kata dia. Zina. Fitnah apa itu? Syahwat. Begitu diajarkan tauhid, kemudian dia bangkrut kan, udah bangkrut dari perusahaan, dia kerja di perusahaan Jepang. Dan dia bisa kaya lagi kalau dia mau menerima tawaran perusahaan itu untuk berangkat ke Jepang lagi. Dia tidak mau. Kenapa? Sudah terlalu indah sholat itu kata dia. Karena kerja di sana tidak bisa sholat kata dia. Nah kita kurang untuk berjibaku seperti ini. Nah, sampai hari ini dia masih, alhamdulillah masih ngaji dan jual nasi uduk. Daerah Bekasi sana. Dia belajar sama anak 2008, 2009. Anak kira dia sudah menghilang. Tapi sekarang alhamdulillah masih dia WA pelan-pelan dengan kita. Satu lagi, ada bapak-bapak umur lumayan, umur udah tua. Tapi dia punya pekerjaan gaji 200 juta sebulan. Berapa gajinya sebulan? 200 juta. Awal perjanjian dengan orang Cina itu dalam pekerjaan dia harus pulang ke rumah setelah asar. Karena dia orang penting di perusahaan. Yang memecahkan batu itu. Yang batu-batu yang kemudian jadi gedung di Jakarta itu. Untuk batu pondasi. Ya, 200 juta gaji sebulan. Perjanjian di hitam di atas putih, pulang sebelum asar karena dia punya jadwal kajian tajwid sama anak setelah asar. Sholat asar di Kahuripan, kemudian belajar tajwid setelah asar. Dan itu dilakukan setiap hari. Karena dia merasa terlambat belajar setiap hari tajwid itu. Alhamdulillah bisa juga dia ikuti pelajaran. Dan beliau udah meninggal dunia rahimahullah. Ya. Waktu itu sudah 3 tahun nih, saking senangnya perusahaan itu dikasih mobil mewah namanya Subaru. Mobil mewah itu Subaru. Untuk lalu lalang dia. Tinggal 2 tahun lagi nih, peraturan berubah. Pulang harus jam 5. Resign. Hari itu juga dia resign. Mau sudah terlalu nikmat belajar apa? Al-Quran. Pertanyaan kita yang mengaji ini, udah nikmatkah kita belajar? Itu masalahnya. Masalahnya Ustadz pun tidak menikmati apa yang dia sampaikan. Mana bukti Ustadz tidak menikmati apa yang dia sampaikan? Sudah bosan menyampaikan tauhid. Sudah bosan menyampaikan sunnah. Udah bicara cinta, bicara ngelantur, ngilur. Ini menunjukkan hati tidak menikmati apa yang dia ajarkan. Nah, sudahkah kita menikmati apa yang kita nikmati ini? Ini orang gara-gara tidak bisa belajar tajwid, dia keluar dari pekerjaannya. Tinggal 2 tahun. 2 tahun kali 200 juta berapa uangnya? Itu bayangkan. Dia resign. Saya tanya, ente enggak kerja? Enggak Ustaz. Enggak bisa sholat asar di sini, enggak bisa belajar tajwid. Anak resign. Berani kita jibaku kayak gitu. Mau saya cerita satu lagi. Salah satu panitia kajian kita di Jakarta. Gajinya 100 juta kerja sama mantan panglima tentara kita.
Tapi di kantornya itu teman-temannya selalu ngomong, tadi malam saya minum whisky, tadi malam saya zina dengan orang Cina, tadi malam saya zina dengan orang Jepang. Karena mereka gajinya besar-besar, di atas 100 juta semua. Ini teman kita itu udah risih. Apa kata dia? Saya kan mengajak orang ke dakwah. Saya mendengar hal seperti ini, tidak bisa ingkari kemungkaran. Resign. Yang dia pikirkan anak-anaknya sekolah di tempat yang mahal. Itu awalnya, tapi dia resign. Kemudian diterima untuk bekerja di Pertamina yang ada di Semarang. Gajinya 2 kali lipat. Dan ngajinya di sana dengan ustaz-ustaz kita, Abdul Tuwesikal, Ustadz Amir Nur Raiz. Allah pindahkan dia dari teman yang buruk kepada teman yang baik. Demikianlah jibaku menikmati sesuatu. Dan itulah sifat para sahabat. Antum kira yang ditinggalkan para sahabat 1 miliar yang ada di Mekah itu bukan. Itu yang ditinggalkan oleh mereka. Keuntungan untuk orang Mekah setiap tahun dari Syam saja 250.000 dinar. Kali 8 juta. 8 juta kali 250.000. Anda kira HP antum akan teriak, ampun gitu. Karena bisa menghitung. Berapa rupiah jadinya itu. Mereka tinggalkan untuk hijrah ke kota Madinah. Suhaib Ar-Rumi orang kaya. Dia tinggalkan. Dia miskin papa ke Madinah. Nah kita belum meninggalkan segitu. Gara-gara fulus donasi kita terjebak, bayangkan. Gara dana sosial yang tidak sampai berapa segelintir uang itu tidak berani kita tinggalkan. Tidak kita sampaikan amanah kepada umat. Ini fitnah apa namanya? Syahwat ikhwan. Hati-hati. Kemudian nanti tarik menariknya kemana? Ke emosi. Karena ketahuan jadi emosi. Waliyadzubillah, semoga Allah menjauhkan kita semuanya dari hal itu. Ya, ini pesan moral yang luar biasa dari kisah Dajjal ini. Tidak ada jalan keselamatan kecuali kembali kepada sunnah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.